مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi mujahidin al-tahirin ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama menaikkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan yang paling besar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga mahfirah Allah akan senantiasa bercucuran kepada beliau, ahli keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya, dan insya Allah akan sampai kepada kita sebagai pengikut-pengikut. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas masalah kematian. Karena kita semua pasti akan mengalami kematian. Segala sesuatu ada awalnya, pasti ada akhirnya. Tetapi Allah adalah yang pertama, yang tidak punya awal, atau the first that have no beginning, dan yang terakhir tetapi tidak punya pengakhiran, the last that have no end. Setiap ciptaan Allah punya kehidupan dan kematian, tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hidup dan yang tidak pernah mati. Bahkan Allah yang menghidupkan, memberikan kehidupan, dan yang mematikan lalu membangkitkan kembali kita semua sebagai ciptaan. Hadirin wal hadirat Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu mempunyai awal dan akhir. Telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz. Seseorang tidak akan dapat menghindari atau lari dari rizki sebagaimana mereka tidak dapat lari dari kematian. Perkara ini telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Mati akan datang kepada kita walaupun kita dilindungi oleh benteng yang paling kuat, dan rizki akan datang kepada kita walaupun kita bersembunyi di tempat yang tidak ada makhluknya, di tempat yang tidak ada manusianya. Rizki dan mati ini perkara yang tidak bisa dipisahkan dari mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seseorang mati sebelum rizkinya habis. Mati ini akan datang setelah rizkinya habis. Tidak ada satu makhluk pun yang mati kekurangan rizki di kolong langit ini dari mata Allah Subhanahu wa taala. Mati dan rizki ini telah ditentukan oleh Allah. Mati ini adalah ketentuan Allah dan rizki pun adalah ketentuan Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebab-sebab kematian, memberikan kita sebab-sebab datangnya rizki, atau bagaimana cara kita menjemput itu rizki. Rasulullah SAW pernah berpesan bahwa malaikat Jibril membisikkan di dalam hatiku
bahwa suatu jiwa tidak akan mati hingga telah sempurna rizkinya. Karena itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah dan carilah rizki dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, proporsional, dan tidak tersibukkan dengan ini masalah pencarian rizki. Dan hendaklah tertunda atau lambatnya datang rizki tidak mendorong kita semua untuk mencari dengan kemaksiatan kepada Allah. Karena sesungguhnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa diraih kecuali dengan ketaatan kepadanya. Jadi keridhaan Allah ini akan datang, akan muncul dengan cara kita mencari keridhaannya, dengan cara beribadah kepadanya, dengan cara berbuat baik. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, semua manusia di kolong langit ini telah sepakat dan yakin bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami ini namanya kematian. Kematian adalah akhir dari nikmat Allah yang sering kita abaikan, bahkan terkadang kita takut untuk menghadapinya. Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita agar jangan takut kematian dan jangan sekali-kali kita mencari sebab daripada kematian ini. Kita diajarkan Rasul cukup dengan bersiap menghadapi ini kematian. Persiapan kita ini tidak banyak hadirin. Cukup mempersiapkan iman dan amalan kita. Jika kita mati dalam keadaan miskin, Allah Subhanahu wa taala tidak akan marah. Jika kita mati dalam keadaan kaya, semua itu tidak dapat menjamin keselamatan kita saat meninggal nanti. Meskipun uang kita ini segunung, tidak ada selembar pun yang akan kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mati tidak membawa iman dan amal, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada kita hadirin. Mati itu bukanlah masalah. Yang jadi masalah adalah hidup kita jika kita tidak pergunakan untuk bersiap menghadapi kematian. Sakit itu bukanlah masalah hadirin. Yang jadi masalah adalah ketika sehat kita tidak mempersiapkan diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sehat, kita tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jadi masalah. Memang benar kata para ulama bahwa syarat mati bukan dikhususkan untuk orang tua saja. Syarat mati bukan untuk mereka yang menderita sakit. Banyak orang kelihatan sehat kini tidak ada lagi bersama dengan kita. Dan orang yang telah lama menderita penyakit masih saja hidup sampai saat ini hadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita mempergunakan atau kita pergunakan dengan sebaik-baiknya masa muda kita sebelum datang masa tua. Masa sehat kita sebelum masa sakit kita. Masa luang kita sebelum datang masa sempit kita. Masa hidup kita sebelum datang ini kematian. Kita harus mempersiapkan sebelum semua ini terjadi. Untuk mempersiapkan iman dan amal kita, jangan menunda untuk bertobat. Jangan menunda untuk sujud kepada Allah. Jangan sekali-kali menunda sekali ada kesempatan untuk mempersiapkan diri menuju kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang selalu mempersiapkan diri untuk kematian. Semoga kita semua akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman dan dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala ini menerima daripada amalan-amalan kita yang sedikit di bulan yang penuh rahmat ini, digantikan dengan pahala-pahala yang begitu besar. Nah, saat ini sekarang kita sudah berada di 10 hari di bulan Ramadan. 10 hari terakhir ini kita gunakan, Masya Allah, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Kita gunakan untuk sujud kepada Allah. Kita gunakan untuk meraup sebanyak-banyaknya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih dapat merasakan nikmat daripada ibadah Ramadan. Tetapi siapa yang akan memberikan kita kesempatan lagi? Atau apakah kita punya jaminan tahun depan kita bisa merasakan ini puasa atau merasakan ini Ramadan? Oleh karena itu marilah hadirin, dalam kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk senantiasa taat kepada Allah, untuk senantiasa meningkatkan daripada amal ibadah kita di bulan yang penuh rahmat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini sebagai orang-orang yang saleh,
dan kelak insya Allah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Usiku min nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.